Jadi gini, banyak banget rahasia tentang uang dan cara menjadi kaya yang sebenarnya nggak diajarin di sekolah. Di sekolah kita diajarin tentang matematika, fisika, sejarah, pokoknya hal-hal akademis dah. Tapi soal cara ngelola duit, cara investasi, cara bangun bisnis, bahkan gimana mindset kaya itu dibentuk, jarang banget dibahas. Padahal ilmu-ilmu kayak gini tuh super penting. Setelah kita lulus, kita bakal masuk ke dunia nyata, dan di situ uang punya peran yang gede banget. Gak cuman soal ngasilin duit dari kerja keras, tapi gimana cara duit lo bisa kerja buat lo. Tapi jangan salah ya, gue bahas ini bukan berarti gue punya pandangan kalau sekolah gak penting. Gak gitu ya. Menurut gue, sekolah itu penting banget buat dapet dasar pengetahuan dan ngebangun disiplin. Tapi masalahnya, sekolah lebih fokus ngajarin kita ngejar angka dan nilai. Gak ngajarin biar beneran ngerti gimana ngelola duit dan bikin kekayaan. Jadi di video ini kita bakal ngebahas rahasia tentang uang dan menjadi kaya yang jarang banget atau bahkan gak pernah diajarin di sekolah. Pengetahuan ini penting banget sebagai kunci buat manage hidup kita biar bisa sukses dan bebas finansial di masa depan. Pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 rahasia menjadi kaya yang nggak diajarin di sekolah. Yang pertama, melek finansial. Oke, bayangin gini. Dari kecil, kita sekolah bertahun-tahun, disuruh belajar matematika, sejarah, biologi, pokoknya macam-macam pelajaran deh. Tapi yang nggak diajarin sama sekali tuh soal melek finansial. Padahal ini tuh rahasia terpenting buat ngatur duit lo biar bisa kaya dan bebas finansial. Gila nggak sih? Kita belajar akar kuadrat, tapi pas udah gede malah pusing ngitung cicilan sama utang yang numpuk dan nggak kelar-kelar. Lucu kan? Jadi melek finansial itu intinya lo paham cara kerja duit. Gimana cara ngaturnya, gimana cara investasiin, biar duit lo yang kerja buat lo. Nah ini yang gak diajarin di sekolah, yang cuman fokus ke teori-teori aja, yang jujur aja, gak semua kepake di dunia nyata kan? Sekolah ngajarin buat kerja keras, tapi gak ngajarin gimana biar duit yang kerja buat kita. Padahal di dunia nyata itu butuh lebih dari sekedar ijazah sama nilai bagus. Lo butuh ngerti cara ngatur cash flow, gimana cara bikin budget, tahu cara nabung yang bener, ngerti cara investasi, cara berhutang yang bener, sampai gimana caranya ngelola resiko. Contoh nih, pas sekolah kita diajarin buat kerja, dapat gaji, dan nabung. Tapi kenyataannya, kalau cuman ngandelin nabung doang, ya nggak bakal cepet kaya. Inflasi jalan terus, harga-harga naik, tapi duit kita diem aja tuh, mager di bank. Harusnya ya diajarin buat investasi, entah itu di saham, properti, atau bikin usaha atau bisnis gitu. Dengan investasi yang benar, ya duit nggak bakal tergerus inflasi. Sebenarnya yang lo butuhin di dunia nyata adalah kemampuan buat ngatur duit dengan cerdas. Lo perlu tahu cara bikin budget bulanan biar duit nggak habis gitu aja. Dan juga cara bikin duit berkembang, bukan malah habis di cicilan gadget terbaru atau mobil mewah yang nggak perlu. Ini yang namanya financial freedom bro. Dan sayangnya banyak orang baru sadar hal ini pas udah kebentur masalah keuangan. Contoh deh, misalnya lo punya gaji 10 juta. Ini contoh aja ya. Nah, kalau lo cuma nabung, palingan dapat bunga kecil. Sementara harga barang-barang naik tiap tahun kan? Tapi kalau lo investasiin di reksadana, saham, emas logam mulia atau properti, ya duit bisa tumbuh 10-20% per tahun. Beda banget perkembangan duit kalau ditabung dan diinvestasiin kan? Intinya, melek finansial tuh rahasia yang enggak diomongin di sekolah. Kita harus belajar sendiri, cari tahu sendiri, dan praktekin biar uang gak cuma numpang lewat doang di rekening, tapi bisa berkembang. Yang kedua, gimana menghadapi kegagalan. Oke, jadi gini, sekolah tuh gak pernah ngajarin gimana cara ngadepin kegagalan. Kita diajarin gimana caranya dapat nilai bagus, lulus ujian, terus dapat kerja. Padahal di dunia nyata, kegagalan itu bagian dari hidup. Apalagi kalau mau jadi kaya, lo nggak bakal bisa sukses tanpa pernah gagal dulu. Tapi sayangnya, sekolah kayaknya bikin kita takut banget sama yang namanya gagal. Di sekolah, gagal itu kayak akhir dunia. Let's say lo dapet nilai jelek. Ya biasanya lo bakal dicap bodoh, dihukum, dijudge,
Pokoknya negatif mulu dah. Padahal di dunia nyata, gagal itu pelajaran mahal. Misalnya nih, lo buka usaha terus bangkrut. Rasanya pasti sedih banget kan? Tapi dari situ lo belajar. Oh, ternyata cara gue salah nih. Gue harusnya kayak gini. Gue harusnya gak ngelakuin itu. Nah, pengalaman gagal itu bikin lo makin kuat dan ngerti cara bertahan hidup di dunia kerja. Di real life, gak ada jalan yang mulus-mulus aja buat jadi kaya. Kegagalan justru bagian dari proses menuju sukses. Contoh aja nih, Elon Musk, dia pernah bangkrut, bisnisnya gagal, tapi dia belajar dari situ dan sekarang dia jadi salah satu orang terkaya di dunia. Kalau dia berhenti nih di kegagalan pertama, ya nggak bakal sampai di titik sekarang dong. Kenapa sekolah nggak ngajarin ini? Ya karena sistemnya bikin lo takut salah. Lo disuruh perfect terus, padahal di dunia nyata nggak ada yang sempurna. Semua orang sukses pasti pernah gagal. Tapi di sekolah, gagal itu kayak aib yang harus dihindari. Kita nggak diajarin gimana caranya bangkit, coba lagi, gagal lagi, dan bangkit lagi. Dunia bisnis itu isinya orang-orang yang berani ngambil resiko dan siap buat gagal. Contohnya gini, misalnya lo investasiin duit di saham. Bisa jadi lo rugi gede di awal. Tapi kalau setelah gagal, lo belajar dari kegagalan itu, terus belajar cara investasi, ya lama-lama lo bisa jadi cuan. Kalau lo takut gagal terus, ya nggak bakal bergerak, dan akhirnya nggak terjadi apa-apa kan? Nah, menghadapi kegagalan itu skill penting yang nggak diajarin di sekolah. Lo harus belajar sendiri gimana caranya terima kegagalan, ngambil pelajaran dari situ, dan nggak takut buat coba lagi. Sukses itu soal berapa kali lo bangkit, bukan soal berapa kali lo jatuh. So, jangan takut gagal ya bro. Gagal itu bagian dari perjalanan menjadi kaya. Yang ketiga, gaji tinggi nggak berarti kaya. Banyak orang mikir kalau punya gaji tinggi otomatis bakal kaya. Well, padahal belum tentu kayak gitu ya. Orang bisa aja gajinya gede banget, tapi tetap nggak kaya-kaya. Kok bisa? Ya, karena mereka nggak ngerti gimana cara ngelola duit. Mereka cuma taunya kerja terus dapet duit. Nah, soal gimana ngatur duit, ya itu ada ilmunya juga yang perlu dipelajari. Yang sering kejadian itu gini, lo dapat gaji tinggi, tapi gaya hidup lo juga makin naik. Orang yang gajinya naik biasanya punya kecenderungan buat naikin gaya hidup. Nyicil mobil mewah, nongkrong di kafe tiap hari, ganti gadget terbaru, atau liburan fancy. Duit gaji lo habis buat kebutuhan konsumtif. Jadi makin gede gaji, makin gede juga pengeluarannya. Gaji ya numpang lewat doang, nggak ada yang disimpan apalagi diinvestasiin. Nah ini yang disebut rat race. Lo terus-terusan ngejar duit buat nutupin kebutuhan dan gaya hidup, tapi ujung-ujungnya nggak pernah ngerasa kaya. Misalnya nih, gaji lo 20 juta per bulan. Ini cuma contoh aja ya. Nah, kalau semua gaji lo habis buat bayar cicilan rumah, mobil, liburan, ya gimana mau kaya? Sementara ada orang yang gajinya mungkin lebih kecil, tapi dia pinter ngatur duitnya. Dia investasiin di saham, properti, atau bisnis kecil-kecilan, jadi duitnya terus berkembang. Lama-lama, yang kecil gajinya malah bisa lebih kaya dari yang gajinya gede. Lo nggak bakal kaya kalau cuman ngandelin gaji. Nah, sayangnya di sekolah jarang banget diajarin soal ngatur cash flow, investasi, atau bikin duit berkembang sendiri. Passive income misalnya, itu nggak pernah dibahas sama sekali. Mereka fokusnya cuma soal kerja keras buat dapat gaji tinggi, padahal gaji tinggi bakalan nggak cukup kalau nggak dibarengi sama melek finansial. Intinya, dapat gaji tinggi nggak jaminan lo bakalan kaya. Lo butuh strategi buat ngatur duit, investasi, dan bikin aset lo terus bertambah. Kalau cuma ngandelin gaji dan nggak ngatur duit dengan benar, lo bakal terus kejebak di siklus kerja keras, bayar tagihan, kerja lagi, tanpa pernah benar-benar merasa kaya. Gaji gede itu bonus, tapi yang penting gimana lo ngatur duit biar berkembang. Itu rahasia yang gak diajarin di sekolah. Yang keempat, utang baik versus utang buruk. Ini salah satu rahasia penting yang jarang banget dibahas di sekolah, yaitu hutang baik versus hutang buruk. Kita dari dulu dicekoki kalau hutang itu jelek, harus dihindari, bikin susah. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu cuy.
Di dunia nyata, utang itu bisa jadi alat buat bikin lo makin kaya kalau lo tahu caranya. Gue tekanin sekali lagi ya, utang itu bagus kalau lo ngerti cara berhutang yang benar. Sayangnya sekolah nggak pernah ngajarin soal ini, padahal penting banget. Jadi gini, yang namanya hutang baik itu adalah hutang yang dipakai buat hal-hal yang bisa ngasilin duit. Contoh nih, lo ambil utang buat beli properti yang nantinya lo sewain. Anggaplah cicilannya itu 5 juta per bulan ya. Terus lo sewain itu properti dapat 7 juta per bulan. Dari hasil sewa itu, lo bayar cicilan 5 juta dan masih ada sisa 2 juta buat lo. Nah, ini yang namanya utang baik, di mana lo pakai duit bank buat ngasilin duit lagi. Ujung-ujungnya properti itu bisa lunas. Lo tetap dapat duit dari sewa dan aset lo makin gede. Nah, beda sama yang namanya hutang buruk nih, yaitu hutang yang dipakai buat hal-hal konsumtif yang nggak ngasilin apa-apa buat lo. Misalnya, lo ambil kredit buat beli mobil, padahal mobil itu nilainya makin turun tiap tahun. Mobil itu nggak ngasilin duit, tapi hanya nongkrong di garase rumah lo aja, buat mempercantik rumah doang. Terus cicilan mobil itu malah jadi beban finansial. Lo bayar cicilan, tapi nggak dapet apa-apa selain gaya hidup yang kelihatan keren karena punya mobil. Utang jenis ini bikin kita kere bro, karena ya kita cuma ngebayar buat sesuatu yang nilainya turun terus. Nah masalahnya kita cuma diajarin kalau utang itu buruk, titik. Nggak ada penjelasan soal gimana bedain hutang yang baik versus hutang yang buruk. Hutang yang bisa bantu lo kaya sama hutang yang bisa bikin lo bangkrut. Padahal banyak orang kaya di luar sana yang justru manfaatin hutang buat nambah aset mereka. Ngambil utang itu nggak selalu jelek, asal kita tahu bedanya dan bisa ngelola dengan baik. Misal nih, lo pinjem duit buat mulai bisnis dan bisnis itu sukses. Lo bayar hutang dari keuntungan bisnis dan setelah utangnya lunas, bisnis itu tetap jalan ngasilin duit. Ini contoh hutang baik yang bikin lo makin kaya. Sedangkan kalau lo ambil hutang buat liburan mewah atau beli barang-barang branded yang nilainya turun, itu hutang buruk yang cuman bikin finansial makin terbebani. So, kalau ngerti soal ngelola, utang itu bisa jadi alat buat nambah aset dan penghasilan. Tapi hati-hati ya bro, jangan sampai kejebak sama hutang yang cuman bikin terlihat kaya doang, nggak beneran kaya. Yang kelima, emosi bisa ngancurin finansial. Kita bahas tentang emosi dan gimana itu bisa ngancurin finansial kita. Ini salah satu rahasia yang jarang banget dibahas di sekolah. Tapi sebenarnya super penting banget. Di sekolah kita diajarin banyak hal, tapi nggak ada yang ngomongin soal gimana perasaan bisa ngefek ke keputusan keuangan. Padahal ini adalah masalah yang bisa bikin kita susah, bahkan buat orang yang pinter banget secara akademis. Jadi gini, emosi itu punya pengaruh besar dalam cara kita ngelola uang. Misalnya, pas lagi seneng, lo cenderung lebih gampang buat belanja barang-barang yang nggak perlu. Ngeliat barang baru, langsung pengen beli. Ah ini diskon, ya udah deh ambil satu. Nah itu dia, kalau lo nggak bisa kontrol emosi, bisa-bisa duit lo lenyap gitu aja. Atau contoh lainnya, kalau lagi stres atau sedih, lo juga mungkin nyari pelarian dengan belanja. Ini yang orang sebut dengan istilah retail therapy. Sebenarnya itu bukan solusi. Nanti ujung-ujungnya lo malah nyesel karena abis banyak duit buat barang-barang yang nggak penting. Di dunia nyata, emosi yang nggak terkelola bakal bikin kita ambil keputusan finansial yang buruk. Sekolah ngajarin kita tentang angka dan matematika, tapi nggak ada yang ngajarin tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Di dunia nyata, kita butuh itu supaya bisa ngerti kapan harus belanja dan kapan harus nahan diri. Kita harus bisa ngehandle emosi biar bisa bikin keputusan yang bijak soal ngatur uang, investasi, kelola hutang, dan hal-hal lain terkait finansial. Kenapa sekolah nggak ngajarin ini? Ya karena sistem pendidikan kita lebih fokus ke teori dan angka. Jarang banget ada sekolah yang nyentuh hal-hal yang bersifat psikologis. Padahal hidup itu bukan cuma tentang angka dan teori doang kan? Kita sebagai manusia pasti punya emosi. Emosi itu bagian dari hidup. Dan seharusnya kita diajarin cara nge-manage emosi itu supaya nggak ngaco ngambil keputusan finansial. Intinya, emosi itu bisa menghancurkan finansial kita kalau nggak hati-hati.
Kita harus belajar kapan harus menahan diri dan kapan bisa menikmati hidup tanpa harus menguras dompet. Ini bukan cuma tentang angka, tapi tentang gimana kita bisa bikin keputusan yang tepat berdasarkan keadaan emosi. Jadi mulailah belajar untuk nge-manage emosi dan lihat deh gimana finansial lo bakal jauh lebih baik. Yang keenam, belajar bisnis. Di sekolah kita belajar matematika, sejarah, atau mungkin juga ekonomi, tapi nggak ada pelajaran khusus yang benar-benar ngajarin gimana cara buka usaha atau bisnis. Padahal ini penting banget kalau mau mandiri secara finansial dan nggak cuman bergantung sama gaji bulanan doang. Belajar bisnis tuh beda banget sama yang diajarin di buku teks. Di dunia nyata, lo nggak cuman ngitung keuntungan dan kerugian, tapi juga harus ngerti gimana cara bangun relasi, bikin brand, dan ngambil keputusan yang cepat. Kadang lo harus ngambil resiko besar buat dapat peluang yang lebih gede, dan itu nggak ada di kurikulum sekolah. Misalnya, lo mau mulai usaha kecil-kecilan. Lo harus belajar tuh gimana cara ngatur modal, cari pelanggan, sampai bikin produk atau layanan yang beda dari yang lain. Dan ini semua nggak bakal lo dapetin dari pelajaran teori di sekolah. Lo butuh pengalaman langsung, belajar dari kesalahan, dan terus adaptasi. Di bisnis, lo harus berani ngambil langkah yang mungkin bikin lo gagal dulu sebelum sukses. Di sekolah, kita diajarin buat patuh sama aturan, ikutin sistem, dapat nilai bagus, terus lulus dan cari kerja. Tapi di dunia nyata, untuk sukses berbisnis itu, kita harus mikir out of the box, kreatif, dan berani ambil langkah yang orang lain takut ambil. Kita nggak diajarin gimana caranya bikin produk, nyari peluang bisnis, bangun tim, atau ngatur modal. Semua itu harus dipelajarin sendiri kalau beneran mau sukses berbisnis. Sekolah juga ngajarin kalau gagal itu buruk. Dapat nilai jelek, lo dianggap nggak pinter. Tapi di dunia bisnis, gagal itu bagian dari proses. Lo harus siap jatuh bangun kalau mau jadi pebisnis atau pengusaha. Misalnya lo mulai bisnis pertama dan gagal, ya itu wajar. Dari situ lo belajar, perbaiki kesalahan, dan coba lagi. Mental pebisnis yang siap jatuh bangun kayak gini itu yang jarang banget diajarin di sekolah. Yang ketujuh, nabung versus investasi. Nah, berikutnya kita bahas dua hal yang sering dianggap sama, padahal beda jauh tuh, yaitu nabung versus investasi. Ini salah satu rahasia penting tentang uang dan cara menjadi kaya yang nggak diajarin di sekolah. Sekolah mungkin ngajarin kita buat disiplin nabung, tapi jarang banget yang ngejelasin tentang investasi. Padahal kalau mau beneran kaya, investasi itu wajib banget dipelajarin dan dipraktekin. Jadi gini, kita tahulah ya definisi nabung itu apa. Ya nyimpen duit, entah itu di celengan, bank, atau lembaga keuangan lainnya. Duit lo aman, tapi ya diam aja di situ. Kalau lo nabung 10 juta sekarang, 10 tahun lagi duit lo tetap 10 juta. Ya mungkin nambah dikit lah ya karena ada bunga. Tapi sayangnya nilai duit lo bakal turun karena inflasi. Harga barang makin mahal, sementara tabungan lo gitu-gitu aja. Nabung tuh ibarat lo cuma nyimpen doang, nggak bikin duit berkembang. Nah, beda cerita nih sama investasi. Di investasi, duit lo bekerja buat lo. Lo taruh duit di saham, reksadana, properti, atau emas, dan seiring waktu nilainya bisa naik. Misalnya nih, lo investasi 10 juta. Nah, dalam beberapa tahun bisa jadi 20 juta atau lebih, tergantung di mana lo taruh duitnya. Investasi itu bikin duit lo tumbuh, bukan cuma aman, tapi berkembang. Ini yang bikin banyak orang menjadi kaya karena mereka ngerti gimana cara bikin duit mereka berlipat ganda. Di sekolah lo diajarin buat nabung, karena sistem pendidikan kita masih pakai mindset lama. Mungkin kita dibilangin menabunglah untuk masa depan. Tapi nggak ada yang ngebilangin kita kalau nabung doang nggak cukup buat ngelawan inflasi. Lo butuh investasi agar duit lo benar-benar berkembang. Nabung emang nggak ada resikonya, sedangkan investasi ada resikonya. Ada investasi yang resiko rendah dan ada yang resikonya tinggi. Tergantung jenis investasi yang lo ikutin. Tentu saja sebelum terjun ke dunia investasi, lo perlu belajar banyak tentang gimana cara kerja investasi yang aman. Jangan sampai ikutan investasi yang nggak jelas dan nggak resmi, yang ujung-ujungnya malah bikin kita rugi. Nabung dan investasi itu sama-sama penting ya,
Nabung itu perlu buat jaga-jaga, tapi kalau mau duit berkembang, ya lo harus mulai mikir buat investasi. Bisa mulai dari yang kecil dulu, kayak reksadana atau emas logam mulia yang resikonya nggak terlalu besar. Di dunia nyata, mereka yang ngerti cara investasi punya keunggulan besar dibandingkan yang cuma nabung doang. So, mulai sekarang, jangan hanya disimpan doang, tapi bikin duit yang bekerja buat lo. Yang kedelapan, penghasilan aktif versus penghasilan pasif. Terakhir nih, yaitu penghasilan aktif versus penghasilan pasif. Dua hal penting yang sering dilupain dan gak diajarin di sekolah. Padahal ini rahasia penting kalau mau benar-benar ngerti cara menjadi kaya. Di sekolah, lo mungkin cuma diajarin buat dapat kerja dan ngandelin gaji. Itu yang disebut penghasilan aktif. Tapi mungkin lo jarang dengar soal penghasilan pasif. Padahal ini yang bikin banyak orang bisa bebas secara finansial. Apa bedanya sih penghasilan aktif sama penghasilan pasif? Oke, gue jelasin ya. Jadi gini, penghasilan aktif alias active income itu duit yang lo dapet dari kerjaan, yang mana lo harus terus-terusan kerja buat dapetin penghasilan aktif. Misalnya, kalau lo kerja kantoran atau di perusahaan, ya lo pasti dapat gaji atau bayaran dong selama lo aktif kerja. Once ketika lo berhenti kerja, ya udah, duit lo juga berhenti. Misal nih, lo lagi sakit atau ambil cuti deh, ya penghasilan lo bakal berkurang. Nah, beda banget sama penghasilan pasif alias passive income. Ini duit yang masuk ke rekening lo bahkan pas lo nggak kerja. Gimana caranya? Ya, lo punya aset yang bekerja buat lo. Contoh simpelnya gini, lo punya kos-kosan atau kontrakan yang disewain atau investasi di saham yang kasih dividen rutin. Lo nggak harus terlibat langsung tiap hari, tapi penghasilan tetap masuk ke rekening. Penghasilan pasif ini yang bikin lo nggak perlu kerja terus-terusan buat dapetin duit. Gaji pensiun juga termasuk penghasilan pasif. Contoh simpelnya gini, kita bandingin si A dan si B. Si A kerja kantoran tiap hari 9 to 5. Dapat penghasilan 3 juta per bulan. Terus si B yang punya bisnis kos-kosan dapat penghasilan 3 juta per bulan juga. Si A ini harus kerja terus tiap hari biar bisa dapat transferan gaji tiap bulan. Sedangkan si B tiap bulan dapat transferan dari anak-anak kos yang ngekos di tempatnya dia. Meskipun si B lagi liburan atau tidur-tiduran di rumah, dia tetap bakalan dapat transferan kalau ada yang ngekos di sana. Nah, penghasilan si A yang kerja 9 to 5 ini contoh penghasilan aktif. Sedangkan penghasilan si B dari kos-kosan ini contoh penghasilan pasif. Gua nggak bilang penghasilan aktif lebih buruk daripada penghasilan pasif atau mengagung-agungkan penghasilan pasif. No. Nggak gitu ya maksudnya. Penghasilan aktif itu penting dimiliki. Pas awal-awal kerja, kita semua pasti dimulai dari penghasilan aktif kan? Kerja, dapat duit, kerja, dapat duit, dan gitu seterusnya. Nah, duit yang diperoleh dari penghasilan aktif inilah yang bisa lo kembangin biar jadi passive income. Gitu loh maksud gua. Well, kalau kita nggak belajar di sekolah tentang penghasilan aktif dan penghasilan pasif, ya kita bisa cari tahu sendiri. Dua pengetahuan tentang uang ini penting banget supaya kita bisa ngelola gaji dengan lebih efektif dan tentu saja mencapai kesuksesan yang kita inginkan di masa depan. Well, itulah 8 rahasia tentang uang dan menjadi kaya yang jarang banget, bahkan nggak pernah diajarkan di sekolah. Bukan berarti sekolah itu nggak penting ya. Sekolah itu penting banget. Kejarlah ilmu setinggi-tingginya bro, buat bekal survive di dunia ini. Kalau emang ada hal yang kurang dan nggak diajarin di sekolah, ya kita bisa pelajarin sendiri kan? Lu punya opini sependapat atau berbeda? Silakan komen ya. Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.